Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Mudah-mudahan kita masih Allah berikan kesehatan sehingga bisa berkumpul di sini. Mudah-mudahan tidak ada terkendala hari ini, lancar semua. Oke, baik. Yang saya hormati yang sudah bersama kita yaitu ada tim dari IGI, kemudian ada Ketua IGI Aceh, kepada Sekretaris juga berhadir, kepada semua panitia, kepada terutama yang sangat spesialnya sama Bu Iva. Salam kenal, kita ketemu di virtual ya Bu Iva. Ya, Insya Allah nanti akan kita ketemu di Jawa Timur nanti. alhamdulillah siap. Baik, baik, oke. Baik, Bapak Ibu semuanya, karena waktu kita sudah pukul 14, jadi Bapak Ibu semuanya tetap semangat, tetap fokus. Insya Allah kita akan memulai dengan sesinya, cuman hanya 1 jam saja, dari jam pukul 14 sampai dengan pukul 15 tepat. Baik, untuk Bu Iva, beliau dari Kota Pasuruan, kami persilahkan dengan segala hormat. Oke, ya. Baik. Terima kasih Bu Salwa yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan kegiatan webinar pada siang hari ini yang merupakan sesi yang kedua. Tak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, host, dan juga kecamatan IGI dari Aceh ya. Saya juga mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk bisa berbagi dan sharing pengalaman terkait dengan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Tak lupa juga saya ingin menyapa ini para Bapak Ibu guru hebat ya, seluruh Aceh guru pendidikan khusus yang hebat yang mengajar dengan dedikasi yang tinggi untuk memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa berkebutuhan khusus. Dari kesemuanya karena sama-sama kita bergerak untuk memberikan layanan pembelajaran bagi siswa-siswi yang mengalami learning difficult atau hambatan dalam pembelajaran. Sesi pagi tadi kita sudah berbicara banyak Bapak Ibu ya tentang bagaimana strategi yang harus kita lakukan sebagai guru pendidikan khusus untuk memberikan layanan pembelajaran yang bermakna meskipun pada masa pandemi saat ini. Layanan pembelajaran bermakna di sini adalah pembelajaran meaningful, artinya pembelajaran yang memberikan makna dengan memberikan pembelajaran fungsional bagi siswa berkebutuhan khusus. Tetapi proses transformasi tersebut juga tetap menggunakan frame-frame yang kita sepakati bersama, bagaimana kita berkreativitas, bagaimana kita berinovasi untuk memberikan layanan yang terbaik bagi siswa-siswi kita. Di awal saya sudah memberikan motivasi bahwasanya Bapak Ibu, kita semuanya di sini sebagai guru pendidikan khusus dan juga bergabung dengan Bapak Ibu guru reguler yang lainnya, saya termotivasi bahwasanya to be special need teacher is not easy Bapak Ibu. Jadi memang saya ulangi lagi, untuk menjadi seorang guru pendidikan khusus tidaklah creativity and innovation, kreativitas dan inovasi itu sangat-sangat diperlukan karena anak didik kita berbeda dengan anak pada umumnya. Dia membutuhkan satu layanan tersendiri di mana apa yang harus kita kembangkan, potensi apa yang harus kita kembangkan untuk mereka agar pembelajaran tetap bermakna. Saya di sini tidak akan memposisikan diri sebagai seorang narasumber dan sebagainya, tapi saya lebih pada best practice atau praktek terbaik yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya lakukan untuk tetap memberikan pembelajaran bermakna pada siswa-siswi saya. Karena di sini mereka siswa-siswi saya kebetulan adalah tunarungu. Bapak Ibu, ini adalah satu contoh ini adalah satu contoh
gimana, mohon maaf saya mau share konten ini. Mas belum bisa mengakses share ya saya, Pak Haryadi? Sudah, Ibu. Oke, oke siap. Nah, ini adalah contoh video yang bisa saya tunjukkan kepada Bapak Ibu guru hebat terkait pembelajaran di rumah yang bisa kita lakukan untuk tetap memberikan pembelajaran fungsional kepada peserta didik kita yang berkebutuhan khusus, terutama konteks di sini adalah pada siswa tunarungu. Bapak Ibu bisa menyaksikan dulu karena mungkin kita terkendala suara ya, tapi nanti kita akan coba untuk mendeskripsikan ya. Ini adalah salah satu contoh pembelajaran kemandirian, jadi melalui gerakan olahraga, ya, keterampilan pengaturan. Nah, ini adalah salah satu contoh siswa dengan tunarungu dengan hambatan penyerta, Bapak Ibu ya. Ini adalah tunarungu dengan autis. Ini adalah tunarungu. Ya, ini membuat satu produk. Nah, memang pembelajaran yang seperti ini yang harus kita berikan kepada peserta didik kita. Dengan mengadaptasi berbagai kurikulum COVID, ya, kurikulum yang sudah diberikan itu ya oleh pemerintah, maka kita harus mengadaptasi sendiri bagaimana pembelajaran itu tetap memberikan makna. Nah, di awal tadi saya sudah memberikan contoh variasi atau berbagai macam kreativitas yang bisa kita berikan kepada peserta didik kita. Nah, ini contoh pembuatan pot dari plastik, memanfaatkan barang bekas. Nah, anak-anak tetap berkreasi, menanam tanaman. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, ini juga menggambar pada keterampilan Suaranya tidak terdengar, Bu Iva. Iya, memang tidak terdengar Ibu Salwa ya. Jadi itu adalah kita harus tetap memberikan pembelajaran yang bermakna di sini. Jadi tetap semangat belajar dari rumah. Jadikanlah hambatan ini sebagai peluang dalam memberikan pengajaran yang terbaik untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus kita. Bapak Ibu, sesi yang kedua ini saya ingin kita nanti ada produk, di mana dari pertemuan sehari ini kita ada produk bagaimana cara membuat RPP 1 lembar ya. Sebentar. RPP 1 lembar ini nanti kita jadikan sebagai produk kita Bapak Ibu ya di akhir sesi. Artinya saya ingin pertemuan kita selama 1 hari ini memberikan makna ya, dalam artian kontribusi begitu ya. Artinya apa yang bisa kita berikan. Jadi ini sambil saya contohkan. Sebentar, saya sambil cari ini RPP 1 lembar. Contohnya misalkan jadi nanti saya di sini juga nanti untuk video Bapak Ibu nanti akan saya sharekan di grup WA yang sudah dibentuk itu. Nanti kelanjutan daripada materi tersebut kita berikan di sana. Ini saya sambil share untuk Ibu Salwa untuk materi cara kita membuat RPP 1 lembar, RPP fungsional, di mana nanti kita akan dahului juga dengan ini sudah. Kita juga mendahului dengan asesmen diagnostik untuk anak berkebutuhan khusus kita. Nanti Bapak Ibu, biar pertemuan ini ada produk ya, ada produk yang bisa kita
gunakan bersama-sama untuk pembelajaran di rumah ini. Nah, ini sudah bisa contohnya Bu Salwa bisa sudah Oke. Sampun? Ya, sudah. Oke, sampun ya. Oke, Bapak Ibu guru hebat. Jadi nanti kita bersama-sama ya di lembaga masing-masing kita bersama-sama untuk membuat rencana pelaksanaan pembelajaran satu lembar yang kita sesuaikan dengan karakteristik peserta didik kita. Kalau Bapak Ibu dalam kegiatan webinar ini kebanyakan adalah dari tunarungu, karena saya di sini bertugas untuk mendampingi Bapak Ibu di pembelajaran tunarungu, maka kita membuat RPP untuk siswa tunarungu. Misalkan, nanti ini hanya contoh Bapak Ibu, bisa menyesuaikan sendiri dan dari tema dan subtema sesuai dengan kelas masing-masing yang Bapak Ibu ampuh, di mana pada RPP selama pembelajaran di rumah ini kita menggunakan langkah awal adalah kita melakukan asesmen dulu ya. Asesmen mungkin ini berbeda dengan yang lainnya ya, mungkin, tapi secara umum asesmen diagnostik ini adalah untuk mengetahui apakah pembelajaran yang kita berikan kepada anak didik kita yang memiliki hambatan. Dalam hal ini anak tunarungu, memang untuk penamaan di sini tergantung Bapak Ibu semuanya ya. Ada yang mengatakan anak tunarungu, anak tuli, tapi yang saat ini adalah anak dengan hambatan pendengaran atau hearing impairment ya, baik visual impairment ataupun physical impairment ataupun mental retardation, semua ini adalah anak-anak dengan hambatan belajar atau learning difficulties. Nah, dari kesemua anak berkebutuhan khusus tersebut harus memiliki rencana pelaksanaan pembelajaran. Ketika anak ini memiliki kemampuan yang sama, kita bisa memberikan rencana pelaksanaan pembelajaran yang kita lakukan bersama. Homogen artinya secara keseluruhan. Tetapi saya bisa sharingkan di sini. Saya memiliki 4 siswa berkebutuhan khusus hearing impairment dengan 3 anak yang memiliki kemampuan kemampuan kognitif atau yang sama, pengetahuan yang sama, sehingga saya bisa membuat rencana pelaksanaan pembelajaran ini kita seragamkan. Tetapi Bapak Ibu, ada satu daripada siswa saya, meskipun dalam satu kelas kecil, tetapi ada satu siswa yang disertai dengan hambatan penyerta. Nah, dalam hal ini adalah dia mengalami hearing impairment plus autism dan autis. Maka ketika 3 anak ini saya bisa menggunakan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sama saya gunakan. Tetapi ada satu siswa saya yang harus saya gunakan rencana pelaksanaan pembelajaran individual. Karena apa? Karena potensi dan karakteristik siswa saya yang autism atau ada tunarungu dengan hambatan penyerta autism tidak bisa bergerak maju bersama dengan siswa tunarungu yang pada umumnya. Saya bisa mengatakan di sini Bapak Ibu, memang hearing impairment itu ya, seyogianya tidak ada hambatan intelektual. Kenapa seperti itu? Kebanyakan seperti itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan siswa yang mengalami hambatan pendengaran atau hearing impairment juga disertai dengan hambatan penyerta. Maka yang kita lakukan adalah membuat rencana pelaksanaan pembelajaran individual di luar daripada siswa yang mengalami tunarungu dengan hambatan yang sama tersebut. Yang tidak sama berarti dia mengalami ada hambatan penyerta di situ. Nah, ini adalah Bu Salwa, saya juga bisa menceritakan ini adalah hal unik
Ya, memang hal-hal unik yang kita rasakan di sini bersama dengan guru-guru pendidikan khusus ya di seluruh Indonesia mungkin yang hebat ini bahwasannya satu uh, salam satu kelas dalam satu kelas sama-sama tunarungu tetapi masing-masing memiliki potensi dan hambatan masing-masing. Jadi mana yang harus kita tingkatkan? Artinya anak ini memiliki karakteristik seperti ini, maka kita harus menggunakan RPP yang seperti ini. Tetapi satu lagi dia memiliki hambatan seperti ini, maka kita menggunakan RPP yang berbeda lagi yang disebut dengan rencana pelaksanaan pembelajaran individual tersebut. Kalau kita gunakan RPP secara homogen, artinya RPP satu lembar itu, Bapak Ibu, nanti bisa ini satu contoh saja sama dengan RPP pada umumnya sebetulnya, tetapi yang saya lakukan pada siswa tunarungu saya menggunakan terlebih dahulu melakukan asesmen diagnostik terkait dengan keluarga, terkait dengan sosial, lingkungan sosialnya, apakah pembelajaran ini bisa kita lanjutkan, kan gitu, terkait dengan pembelajaran akademik ini ya Bapak Ibu ya. Jadi apakah pembelajaran akademik ini bisa kita lanjutkan dengan anak yang memiliki hambatan seperti ini gitu ya. Misalkan tunarungu tadi ya yang saya contohkan, murid Bapak Ibu. Melihat kondisi keluarganya di saat masa new normal, pandemi seperti ini, tidak memungkinkan dia untuk diberikan pembelajaran secara daring, baik sinkronus ataupun asinkronus. Ya, jadi kalau sinkronus kita mengadakan kesepakatan bersama dengan orang tua, belajar bersama di situ dengan orang tua dan anak berkebutuhan khusus, karena kunci pembelajaran kesuksesan untuk pembelajaran daring bagi siswa berkebutuhan khusus itu adalah pada koordinasi dan kolaborasi bersama dengan orang tua. Ketika pada saat asesmen diagnosis yang mendiagnosa lingkungan sekitar tidak mendukung keberadaan dia, maka pembelajaran ini tidak bisa kita lakukan. Kecuali apalagi pembelajaran sinkronus, apalagi pembelajaran daring dengan sinkronus, maka asinkronus, malah tidak akan bisa kita lanjutkan. Ini teori yang di awal tadi sudah saya sebutkan. Kenapa? Karena kemampuan orang tua tidak mendukung baik lingkungan sekitar ataupun lingkungan keluarga, maka hal ini tidak bisa kita lakukan. Saya mungkin berbicara mulai awal sampai akhir di sini adalah berbicara yang normal-normal saja. Tetapi setiap kali saya memberikan pernyataan, selalu saya menegaskan, kita lihat kembali karakteristik peserta didik kita. Karena yang utama bagi siswa tunarungu adalah bagaimana kemampuan bahasa dia, karena kemampuan bahasa yang sudah baik akan meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Kalau kemampuan bahasa dan keterampilan berkomunikasi saja tidak bisa, tidak maksimal, apakah mungkin diberikan pembelajaran secara daring baik sinkronus ataupun asinkronus. Nah, kembali lagi kita melakukan satu asesmen lagi tentang karakteristik peserta didik kita. Kita bisa menggunakan secara luring. Nah, contoh lain, ketika kita melakukan asesmen diagnostik terkait dengan lingkungan keluarga tidak mendukung, maka kita bisa melakukan pembelajaran itu secara luring. Luring berarti kita harus siap, kita harus membuat modul yang kita sesuaikan dengan karakteristik siswa kita. Kita membuat materi-materi pembelajaran yang kita sesuaikan dengan karakteristik peserta didik kita, juga lingkungan sekitar yang mendukung keberadaan anak tersebut. Apalagi anak berkebutuhan khusus yang memerlukan pendampingan seperti anak tunarungu dengan gangguan penyerta. Nah, Bapak Ibu, target maksimal itu adalah kita memastikan pembelajaran ini tersampaikan dan anak memahami serta hasil evaluasi yang maksimal atau yang maksimal terhadap hasil pembelajaran kita. Maka ukurannya adalah penggunaan strategi dan metode yang tepat pada saat masa pandemi ini.
Pilihan-pilihan yang tadi dipersilakan Bapak Ibu untuk bisa Bapak Ibu guru khusus untuk bisa memilih dengan proses awal melakukan asesmen diagnostik tersebut. Nah, itu yang menjadi poin di sini. Ketika anak tidak bisa atau tidak memungkinkan untuk diberikan materi pembelajaran akademik, misalkan anak-anak yang ada gangguan penyerta, itu bagaimana? Maka sebagai guru tetap melakukan kreativitas dan inovasi dengan cara apa? Memberikan panduan, buku panduan kepada orang tua yang ada di rumah untuk bisa bersama-sama melakukan evaluasi, bersama-sama melakukan monitoring terhadap anak tersebut. Jadi tidak boleh lupa itu. Jadi kita tidak bisa sebagai guru serta-merta yang terpenting saya memberikan tugas, yang terpenting saya karakteristik anak tunarungu sangat unik. Di awal tadi saya sudah bicara, ketika dibangunkan misalkan, tidak mau. Ketika tidak mau, sangat sulitnya karena motivasi yang kurang tersebut, karena dia terbiasa dengan anak pada anak teman sebayanya. Di sekolah dia bertemu, dia bercakap, dia berkomunikasi dengan bahasa isyarat apa dan sebagainya. Ada motivasi, dia belajar. Ya, nah, itulah salah satu hambatan yang harus kita berikan solusi juga. Orang tua juga kita berikan solusi. Di samping motivasi, kita juga memberikan solusi konkret. Apa solusi konkretnya? Memberikan panduan-panduan pembelajaran kepada orang tua agar pembelajaran ini tetap bermakna, pembelajaran ini tetap berlangsung, gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini terkait dengan asesmen diagnostik. Kita bisa mendiagnostik atau mendiagnosa kemampuan kognitifnya. Misalkan, Bapak Ibu membuat instrumen sederhana, ya, instrumen sederhana yang bisa mengukur kemampuan akademik siswa, yang dimana apakah pembelajaran ini bisa kita lanjutkan atau tidak. Instrumen itu kita buat, kita mungkin ada standar ya, tapi di saat pembelajaran seperti ini, misalkan saya membuat instrumen sendiri. Apakah pembelajaran tema indahnya negeriku dengan keanekaragaman tumbuhan ini bisa memungkinkan untuk siswa saya lanjutkan pembelajarannya. Ini yang akademik ya, yang saya bicara dengan akademik. Maka di situ saya bisa melihat dari instrumen itu. Atau bisa jadi saya melakukan video conference melalui WhatsApp itu bersama dengan orang tua, karena kan tidak banyak seperti siswa reguler ya. Siswa kita paling maksimal satu kelas itu 5 siswa maksimal. Ini saya seringkan di sana, nggak tahu saya kalau di daerah Bapak Ibu mungkin ya, tapi saya yakin tidak akan mungkin lebih siswanya lebih dari 10 siswa tunarungu. Jangankan 10, 5 aja sudah seperti ini ya Bapak Ibu ya, saya cara untuk bagaimana memberikan pembelajaran yang terbaik. Nah, ketika itu sudah dari hasil instrumen yang sudah kita buat, kita bisa mendiagnosa, oh berarti pembelajaran dengan tema indahnya negeriku, keanekaragaman tumbuhan ini bisa dilanjutkan. Melihat dari lingkungannya, kemudian aspek kognitifnya itu apa? Kita tanya aja mungkin pada saat share pada saat WhatsApp di WhatsApp grup itu ya, adakan video conference, kita adakan kesepakatan di situ. Misalkan tanya, ada dengan berisyarat atau terserah teknisnya, Bapak Ibu, orang tua di rumah, apakah di rumah menanam bunga jenis apa saja yang ditanam di rumah? Nah, begitu. Akhirnya kan, oke, pembelajaran ini bisa dilanjutkan. Nah, itu salah satu cara yang bisa saya lakukan, yang bisa saya sharingkan di sini. Akhirnya pembelajaran akademik tetap kita bisa melakukan di samping pembelajaran pengembangan diri atau pembelajaran yang terkait dengan pembelajaran fungsional. Itu Bapak Ibu ya. Jadi itu adalah hal-hal yang harus kita lakukan kesepakatan di asesmen diagnostik, dan apa-apa yang harus kita lakukan di asesmen diagnostik sebelum kita melakukan pembelajaran lanjutan. Tujuan pembelajaran sama Bapak Ibu ya, seperti yang ada pada buku itu. Kalau tunarungu Bapak Ibu silahkan bisa menggunakan buku sesuai dengan mengajar di kelas mana. Kalau SDLB ya pakai
SKD dan FKD yang ada di SDLB. Kalau SMPLB ya SMPLB, kalau SMALB mungkin dari Bapak Ibu yang pakai SMALB, tapi pada prinsipnya adalah sama. Kemudian baru kegiatan pembelajaran. Tidak akan sama kegiatan pembelajaran yang kita lakukan secara saat ini offline dengan online, ya. Misalkan guru melakukan pembelajaran secara daring melalui media WhatsApp bersama orang tua dan siswa. Artinya kita bisa melakukan video conference, Bapak Ibu, tapi kembali lagi pada kesepakatan yang kita bisa lakukan mengenai teknik apa yang harus kita lakukan untuk pembelajaran ini. Nah, ini kemudian kegiatan inti ya, karena saya melakukan pembelajaran dengan daring sinkronus ya. Jadi ketika saya memberikan modul juga ya, modul yang ada di media WhatsApp itu saya gunakan itu, akan saya berikan materi terkait dengan bunga gitu ya. Nah, di situ anak bisa membaca ya. Bapak Ibu, ini terkait lepas dari anak yang kurang keterampilan berkomunikasinya kurang ya, karena kebetulan di saya adalah ada TKLB, ada SDLB, ada SMPLB, dan anak-anak dari SMPLB ini persemian bahasanya sudah cukup bagus sehingga rasa yang memberikan pembelajaran juga pada enjoy saja, dan mereka komunitas tunarungu itu adalah sangat kuat. Jadi informasi apapun itu sangat cepat mereka dapatkan. Jadi memang seperti itu. Jadi saya pun juga tidak, ketika saya tidak update, maka dia jadi informasi dari teman yang lain, dari komunitas-komunitasnya, maka saya juga tidak mau ketika saya juga ketinggalan informasi itu. Meskipun saya juga cerita tadi bahwasanya saya bukan dari pendidikan khusus backgroundnya, saya dari MIPA, biologi dari Brawijaya. Jadi mungkin sudah tahu ya, dari universitas, bukan dari PLB, tapi program pasca saya di PLB. Sama Bapak Ibu, jadi ini kita runtutkan, nanti kita bisa berkreativitas di sini, di kegiatan inti, dan kita bisa lakukan apa yang harus kita kembangkan di kegiatan inti tersebut, dan terakhir adalah kegiatan penutup atau kegiatan akhir pembelajaran. Nah, bagaimana dengan kegiatan penilaian hasil belajar? Nah, ini tetap jadi bagaimana penilaian sikap kita lakukan, bagaimana kegiatan penilaian keterampilan juga tetap kita lakukan, bagaimana penilaian pengetahuan juga kita lakukan. Sikap misalkan, nah, keaktifan dia dalam belajar. Kita bersama-sama dengan orang tua melakukan. Nah, yang tidak kalah penting bagi anak bertumbuh dan besar adalah kita juga tetap memberikan reward untuk memotivasi dia agar dia belajar lebih giat lagi untuk mendapatkan nilai yang maksimal lagi. Begitu. Ini yang terkait dengan pembelajaran akademik, penilaian sikap, penilaian keterampilan. Misalkan kita bisa memberikan di situ macam-macam jenis bunga, misalkan. Dia bisa membuat keterampilan di sini yang saya berikan kepada didik saya adalah membuat satu poster, mengumpulkan, mendownload ya. Jangan ya Bapak Ibu ya. Jadi memang anak tunarungu itu keterampilan digitalnya juga memang juga cukup bagus. Kecuali ada gangguan penyerta ya. Jadi itu tidak dibahas di sini nanti, tapi kita melakukan solusi, melakukan gimana ya, cara penanggulangan bersama-sama ketika ada hambatan perintah bagaimana. Salah satunya yang saya sebutkan di atas tadi, memberikan buku panduan, diberikanlah modul dan sebagainya. Nah, dan juga mungkin penilaian dari hasil pengetahuan juga ya, bisa kita lakukan hasil belajarnya dengan melihat, mengevaluasi dari proses hasil belajarnya atau soal-soal yang ada pada modul tersebut untuk bisa menjawab secara maksimal siswa tersebut. Nah, Bapak Ibu, itu adalah contoh yang bisa saya bagikan atau yang bisa saya sharingkan terkait bagaimana cara membuat rencana pelaksanaan pembelajaran satu lembar untuk siswa dengan hambatan pendengaran. Nah, mungkin sementara itu yang bisa saya sharingkan Bu Salwa terkait dengan materi pada sore hari ini ya, menyambung dari materi yang pertama. Sisa waktu yang ada
30 menit ini ya, 30 menit mungkin saya bisa kita adakan sesi tanya jawab gitu ya, mungkin berkaitan dengan materi yang sudah saya bawakan dari awal sampai akhir ini, Bu Salwa. Terima kasih. Baik, Ibu Iva. Ya. Baik, terima kasih penyampaian yang sangat luar biasa. Wow, jadi very good. Semangatnya luar biasa Bu Iva pada sore ini. Oke, Bu Salwa, terima kasih. Sehingga saya juga mendengarkan, wow, sangat luar biasa. Baik, terima kasih sebelumnya Bu Iva yang sudah sangat menyemangati bagi para teman-teman guru. Baik, kepada semua teman-teman, mungkin para partisipan, ibu guru, bapak guru yang hebat, jika ada yang ingin bertanya, boleh langsung ke grup WA kita juga boleh, saya bantu baca, atau silahkan mengajukan tangan juga, is okay aja. Bagaimana baiknya, atau siap baca, ada beberapa chatting, boleh. Jadi oke. Ini ada yang memintakan yang di grup, nanti RPP-nya akan kita share di sini ya Bu Iva, gitu. Jadi RPP mungkin nanti yang 1 lembar akan kita share di sini. Contoh tadi ya Bu ya? Iya, contoh tadi teman-teman meminta untuk kita share di sini. Oke, mungkin bisa kita sharekan nanti. Ini mungkin untuk pertemuan sesi ketiga mereka, mungkin bisa untuk penugasan gitu. Oke, ya. Oke. Saya coba cek dulu, mungkin ada yang chat di lewat sini. Coba saya lihat dulu sebentar. Ini tadi ada pertanyaan yang masuk. Sama saya belum. Sudah ada 4 pertanyaan Bu Salwa di chatting. Oke. Sebentar. Iya, karena saya pakai handphone, makanya coba saya cek. Iya. Karena saya coba chatting pakai handphone ya. Sebentar, coba saya cek dulu. Oke. Chat. Sama saya tidak terlihat, apa karena saya pakai handphone? Oh, chatting ya. Chatting sebentar, ini saya tidak sebentar. Pak Fitriadi, Pak Haryadi, malah saya tidak, coba saya cek ini. Saya pakai handphone ini. Kalau pakai handphone namanya tidak muncul Bu Salwa. Iya. Mungkin saya bisa bantu bacakan pertanyaannya Bu Salwa. Siap. Ibu Eva, ini dari Pak Munawir ya. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana cara kita memberi materi pembelajaran sedangkan dalam satu kelas terdapat peserta didik dengan hambatan kemampuan tingkat pemahaman yang berbeda bertingkat? Terima kasih. Terima kasih Pak Munawir atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat luar biasa ini ya. Saya akan menjawab terkait dengan bagaimana cara kita untuk memberikan pembelajaran kepada siswa berkebutuhan khusus. Dalam hal ini adalah tunarungu, begitu ya. Dengan karakteristik yang berbeda. Saya tadi sudah mencontohkan ya, Bapak Ibu ya. Di sini ya, sebentar. Oke, sebentar. Ini adalah contoh ya. Ada dalam satu kelas ya, dalam satu kelas saya tunarungu ya, siswa tunarungu, tetapi 4 anak ini memiliki hambatan yang berbeda. Maksud saya begini, 3 anak memiliki tunarungu saja. Nah, ini namanya Nafisa, ini tunarungu saja. Nah, tunarungu saja, tetapi si kakak ini dia adalah siswa tunarungu dengan hambatan penyerta atau autism. Maka saya membuat 2 RPP. 1 adalah rencana pelaksanaan pembelajaran untuk 3 siswa saya. 1 rencana pelaksanaan pembelajaran individual yang saya khususkan untuk kakak. Itu pada materi pembelajaran akademik.
Tetapi pada materi pembelajaran keterampilan atau life skill dan pengembangan dirinya sama. Materi-materi keterampilan ini yang saya contohkan, ini adalah materi-materi fungsional atau yang saya ambil dari pelajaran keterampilan ya. Tetapi bagaimana antara anak berkebutuhan khusus yang tunarungu murni ya dengan anak berkebutuhan khusus atau hearing impairment with autism, maka yang saya lakukan adalah menggunakan dua metode tersebut. Ketika materi ketika materi yang saya gunakan yang akademik ya, ketika materi akademik itu tidak sama antara kakak dengan 3 temannya. Karena kakak ketika hasil identifikasi dan hasil asesmen pembelajarannya tidak memungkinkan kakak untuk diberikan pembelajaran yang sama dengan 3 orang siswa saya. Contoh, pada pembelajaran matematika, kakak hanya bisa pembelajaran bilangan kecil, bilangan rendah ya istilahnya 1 sampai 10 yang dia kuasai. Tetapi Nafisa dengan teman-temannya 3 orang itu sudah bilangan 50 atau 10 sampai 100. Otomatis saya tidak akan memberikan materi ini kepada kakak dan kepada Nafisa dengan 3 yang lainnya. Mekanismenya bagaimana cara saya mengajar? Saat saya menggunakan RPP yang homogen, 3 siswa saya, berarti saya menggunakan standar yang sama. Bilangan 1, materi bilangan 1 sampai bilangan 100 pengajarannya. Tetapi untuk kakak 1 sampai 10. Setelah saya mengajar 2 jam, misalkan setelah saya mengajar 3 siswa saya, karena kemampuan yang sama, maka saya memberikan soal kepada 3 siswa saya, kakak menunggu. Apakah dia menunggu saya diamkan? Tidak. Apa yang saya lakukan? Kakak karena dia memiliki hambatan atau hearing impairment with autism, kemampuan motorik halusnya sangat rendah. Yang saya lakukan adalah ketika saya memberikan 3 pembelajaran kepada anak didik saya yang tunarungu murni, maka yang saya lakukan di kakak adalah meningkatkan kemampuan motoriknya. Misalkan dengan cara saya berikan kertas origami, saya suruh dia menggunting, atau saya berikan gambar biar dia bisa mewarna. Sambil menunggu saya memberikan materi sampai tuntas dari siswa yang memiliki hambatan yang sama 3 siswa tadi. Tetapi ini bisa efektif di saat dia mengerjakan ketika saya sudah selesai menjelaskan kepada 3 siswa tunarungu, maka kakak akan saya lakukan di pembelajaran kakak selanjutnya, di siswa selanjutnya. Tetapi yang lebih tahu tentang karakteristik siswa didik kita itu adalah Bapak Ibu. Lakukan asesmen sebelum Bapak Ibu melakukan atau membuat program pembelajaran individual bagi anak tersebut. Karena dari asesmen akademik, kan memang asesmen ada 2 ya Bapak Ibu ya, ada asesmen akademik, ada asesmen perkembangan. Asesmen akademik terkait dengan kemampuan akademik siswa tersebut, kalau asesmen perkembangan terkait dengan pengembangan diri yang bisa kita lakukan untuk anak tersebut. Misalkan, ketika anak ini tunarungu, apa program pengembangan diri yang bisa kita berikan kepada dia?
Misalkan program BKPBI, bagaimana kita memberikan pembelajaran resepsi bunyi dan irama kepada dia. Ini adalah pembelajaran yang mengkompen ya kekurangan yang ada pada dia agar bisa setara atau sama dengan siswa pada umumnya. Jadi gitu Bapak. Jadi kita tetap harus memberikan atau different. Kita harus berbeda perlakuan, berbeda strategi, berbeda metode. Nah, itulah yang saya memang di sini memang tugasnya memotivasi juga ya Bu Salwa ya. Jadi saya memang harus memotivasi para Bapak Ibu guru hebat dari latar belakang pendidikan yang tidak sama ya. Saya ini adalah bukan dari pendidikan khusus, tapi rasa inspirasi saya untuk bisa memberikan pembelajaran yang terbaik. Karena gini, awal kali saya melihat ketika anak ini kemampuan akademiknya bisa saya tingkatkan, mengapa tidak? Karena apa? Pada dasarnya dia tidak ada hambatan intelektual. Kecuali anak yang memiliki hambatan intelektual. Dia miskin berbahasa karena dia tidak bisa mendengar kosakatanya. Akhirnya kemiskinan berbahasa itu berpengaruh kepada intelijensinya. Tetapi guru yang baik tidak akan, atau guru hebat, ya, guru pendidikan khusus yang hebat tidak akan berhenti punya cara untuk bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didik kita. Itu mungkin poin yang bisa saya sharekan di situ. Terima kasih Bu Salwa. Iya, sama-sama Bu Ifat. Wow, sangat luar biasa Bu Ifat. Oke. Pak Yadi nggak bisa membaca soal yang kedua, bisa Pak Yadi bantu. Oke. Siap Bu Salwa. Ini tambahan dari Pak Munawir, Bu Salwa, Bu Evi. Pak Munawir itu dari SLB YTC Kuta Blang Birewen ya. Ya. Ini tambahan dari Pak Munawir, jadi 2 kali ditulisnya cuma nambah alamatnya saja. Ini saya bacakan yang selanjutnya Ibu, dari Bu Rusdianti Mayasari, SPC ya, psikologi ya. Assalamualaikum Bu, saya dari SLB Vokasional Birewen ya. Pertanyaan saya, apakah sama program yang kita lakukan harus berbeda dari anak tunarungu dengan karakter anak yang tunarungu plus autis tadi dengan anak tunarungu plus hambatan Down syndrome, tunadaksa, gaita ya, seperti itu Ibu. Oke. Saya bisa memahami itu. Gini Ibu ya, pada prinsipnya memang karakteristik untuk learning difficulties ya, anak dengan kesulitan belajar, apakah itu hearing impairment tadi yang saya sebutkan tunarungu ya, physical impairment atau bisa kita tunadaksa gitu ya, physical impairment istilahnya sekarang, tunanetra atau visual impairment, anak dengan kelemahan penglihatan, ataukah intelektual atau mental retardation atau tunagrahita, ataukah autism. Kesemua kelima anak ini semuanya memiliki hambatan dalam pembelajaran. Nah, apakah sama RPP atau yang kita gunakan? Jelas berbeda. Ketika anak ini misalkan tunarungu dengan hambatan, tunarungu dengan hambatan penyerta sindrom, Down syndrome, ya, Down syndrome itu bisa kita sebut biasanya anak 1000 wajah, yang mongoloid itu ya, yang kadang kita di mana loh kok sama, di Jawa Timur loh ada seperti ini kok sama wajahnya, di Aceh loh kok sama, ada berbagai atau ada macam anak ya dengan face yang sama atau mongoloid itu ya istilahnya yang disebut Down syndrome ini, itu adalah misalkan autism sudah tunarungu, ada gangguan penyerta seperti itu, maka kembali lagi perlu saya tegaskan, kembali kepada hasil asesmen akademik dan hasil asesmen perkembangan yang kita lakukan sebelum kita membuat program pembelajaran individual ataupun rencana pelaksanaan pembelajaran bagi anak tersebut.
Karena apa? Dari hasil asesmen baik akademik maupun perkembangan, disitulah kita bisa menentukan strategi dan metode apa yang tepat untuk anak ini. Tetapi Bapak Ibu, yang perlu kita harus memastikan, kita harus pastikan anak ini pembelajaran ini tersampaikan kalau hasil asesmen dan hasil asesmen akademik maupun dari hasil asesmen perkembangannya, kita insya Allah, dan itu merupakan tahapan menuju kita membuat rencana pelaksanaan pembelajaran untuk siswa berkebutuhan khusus tersebut, baik yang hambatan murni tunarungu ataupun hambatan penyerta lainnya, begitu. Saya bisa sharingkan di sini ya Bapak Ibu ya. Pengalaman saya ketika saya short course di Malaka ya, untuk belajar cara belajar anak berkebutuhan khusus. Di situ saya belajar tentang autism, anak autis. Saya datang ke suatu sekolah, di sana itu anak autis, ada sekolah sendiri namanya Permata Kurnia. Di situ saya belajar banyak. Ini PR saya mungkin ya. Memang saya ini belum sempat menulis terkait dengan hasil atau diseminasi saya dari short course tersebut. Misalnya. Jadi saya itu kepingin menulis terkait pembelajaran yang efektif untuk anak autis, ya, untuk anak autis, tetapi langsung pada pembelajaran terstrukturnya. Karena di Malaysia itu saya belajar bagaimana teknik dan metode pembelajaran terstruktur itu. Jadi terstruktur di sini adalah ada terstruktur fisik, artinya berarti tempat-tempat atau kondisi disesuaikan dengan anak autis itu. Tatanan di mana dia, mana tempat duduk, mana meja, mana perpustakaan sudut baca, di mana tempat menaruh sepatu, di mana tempat menaruh tas. Ini penataan struktur fisik. Yang kedua adalah struktur arahan atau struktur visual. Jadi kita memberikan arahan kepada anak autis tersebut dengan arahan-arahan visual, menggunakan kartu visual yang yang bisa didownload mungkin ya. Saya diberikan alamat itu cara mendownloadnya itu untuk memberikan arahan visual kepada anak autis. Bapak Ibu saya bisa bercerita di sini, anak autis itu kan anak yang memiliki hambatan. Kalau tunarungu kan jelas pendengaran. Kalau autis itu adalah konsentrasi, komunikasi, dan interaksi sosial. Komunikasinya membeo biasanya begitu. Interaksi dia sulit berinteraksi dengan orang lain karena dia senang dengan dunianya sendiri. Dia senang dengan sesuatu yang membuat dia enjoy, tidak memikirkan lingkungan sekitar. Itu anak autis. Komunikasi sulit karena ada gangguan di otak atau otaknya yang menghambat atau menghambat pertumbuhan sehingga dia mengalami hambatan dalam berkomunikasi. Maka yang dibutuhkan adalah arahan-arahan visual yang membuat anak ini mampu untuk diberikan pembelajaran. Apa yang harus dilakukan dulu? Yang dilakukan adalah konsentrasi dulu. Bagaimana anak ini 5 menit mungkin pertama kita memberikan biar agar dia konsentrasi dengan menggunakan arahan visual, yakni menggunakan kartu yang kita arahkan kepada dia agar dia berkonsentrasi. Misalnya, hari ini kita belajar misalkan macam-macam tumbuhan atau macam-macam hewan. Dia akan sulit sekali untuk diajak untuk duduk. Tidak mungkin dia langsung duduk dengan diam. Pasti dia akan bergerak ke sana kemari dan sebagainya. Tetapi yang kita lakukan sebagai guru, siapkan timer atau siapkan stopwatch, jam. Sebelum kita bunyikan jam itu, kita tunjukkan gambar visual kepada, misalkan namanya Adi. Adi,
saat ini, hari ini kita belajar macam-macam hewan. Ikuti arahan Bu Guru. Kita tunjukkan secara visual kartu arahan yang menggambarkan ada gambar taat pada guru. Misalkan dengan gambar orang gak boleh berisik. Ya. Arahan pertama, dia akan melihat itu karena dia memang gambar yang dia lihat, visual. Oke, dia gambar, dia akan ada gambar seperti itu. Oke. 5 menit pertama ditunjukkan di situ terstruktur begitu ya. Setelah belajar kamu dapat coklat. Kita kan tidak bisa berkomunikasi, kita tunjukkan lagi gambar coklat. Tetapi sebelum gambar coklat ada gambar anak belajar. Nah, waktu kita setting dari stopwatch tersebut. Jadi dia akan mengikuti instruksi arahan kita. 5 menit pertama ada gambar harus ikuti arahan Bu Guru, berarti dia harus duduk dengan tenang, tangan di atas, tangan dilipat di atas meja. Guru itu upaya guru untuk memberikan pembelajaran bagaimana. Nah, ketika timer kita sudah mau titit itu berarti waktunya habis, kita tunjukkan boleh bermain lagi. Dia akan keliling lagi. Dia akan keliling, dan kita berikan reward, mungkin kita berikan boleh makan coklat. Dia akan istirahat di situ. Nah, kita biarkan dia. Ketika waktu pelajaran akan tiba, maka timer kita sudah harus si Adi itu sudah harus dipanggil. Waktunya belajar, kita tunjukkan arahan gambar belajar orang belajar, kita tunjukkan kepada dia, dia akan duduk mengikuti arahan kita, dia akan dengan dapat coklat lagi. Nah, itu adalah contoh-contoh konkret arahan visual atau struktur visual dari penataan ruang, penataan arahan dengan menggunakan gambar-gambar agar pembelajaran itu bisa tetap bermakna. Ini untuk pada siswa autism ya, karena tadi mungkin kita juga bahas tentang gangguan anak berkebutuhan khusus yang gangguan penyerta. Itu mungkin Bu Salwa? Siap. Ya. Siap Bu Iva. Oke. Penjelasan yang sangat luar biasa. Ini tanpa terasa waktu kita tinggal 5 menit lagi, tapi masih ada pertanyaan ya Pak Yadi yang belum terjawab. Ada satu lagi. Banyak Ibu, ada pertanyaan berapa tadi itu. Terus ada yang raise hand, mungkin kita kasih kesempatan satu aja yang raise hand Bu. Ya, di sini ada 2 sebenarnya, nanti coba kita lihat waktunya. Yang di chat itu ada sekitar 4 atau 5 pertanyaan sebenarnya, tapi waktunya kurang 5 menit. Mungkin kalau Ibu bisa agak mempercepat juga gak apa-apa, nanti biar banyak yang terjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat juga. Oke, ini saya bukakan yang Ibu Idarmiati. Monggo Ibu silakan, mic-nya sudah saya buka. Bu Idarmiati untuk bertanya langsung ke Ibu Eva. Siap. Ya. Terima kasih banyak Ibu Eva. Iya. Ya, Ibu Eva, ini saya dari Ibu Ida Demiati dari SLB YTC Kota Blang, Ibu. Ya, Ibu Ida, ya. Pertanyaan saya ini besar kaitannya dengan pelajaran agama, Ibu, yaitu tentang membaca Al-Quran, Ibu ya. Di sini yang ingin saya tanyakan, yang mana pembelajaran isyarat untuk memperkenalkan huruf-huruf hijaiyah, Iqra 1, Iqra 2, dan Iqra 3 itu alhamdulillah sudah lancar, Ibu Bapak semuanya. Dengan isyarat. Untuk pertanyaannya ini untuk kelanjutan Iqra yang keempat yang mempunyai tanda baca Bu, fathah, kasrah, dhammah dan huruf sukun ataupun huruf mati dan tasdid. Bagaimana cara mengisyaratkan atau konsep yang kita gunakan di saat kita memperkenalkan kepada siswa-siswi kita bahwa ini huruf ini berarti bacaannya fathah, ini bacaannya kasrah, ini bacaannya dhammah, dan ini huruf sukun atau huruf mati, dan ini tasdid. Sehingga contoh misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kami yang di sekolah ini yang sudah laksanakan, kami cuma memperkenalkan huruf-huruf hidup saja Ibu. Misalnya bis berarti ba saja yang kami kenal, ba, sedangkan sinnya tidak kami perkenalkan. Cuma kami memperlihatkan bahwa sin itu adalah huruf mati. Kemudian kami tunjukkan ataupun kami perkenalkan mimnya, mil, itu kan tasdid.
tasdid lam. Tadi tasdid lam itu untuk memperkenalkan ataupun untuk memberikan konsep bahwa itu tasdid itu bagaimana, maksudnya yang konsep yang benar, yang betul-betul karena ini menyangkut dengan Al-Qur'an. Bismil, kemudian lam itu kami perkenalkan. Karena bunyi huruf hidup. Bismillah. Ha juga kami perkenalkan. Bismillahir. Ra lagi kami perkenalkan, tapi tidak tasdid. Kan di situ ada tasdid. Bismillahirrahman. Kemudian kami perkenalkan lagi mim. Bismillahirrahman. Kemudian kami perkenalkan lagi nun, bunyi nun. Bismillahirrahmanir. Kemudian dia kan ada tasdid ra. Bismillahirrahmanirrahim. Kami perkenalkan lagi ha. Gimana konsepnya, Ibu? Ya, oke. Oke, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Tadi juga sempat ada yang tanya seperti itu ya Bu ya. Ini Bu, kebetulan saya bisa sharing aja Ibu, karena kebetulan saya ini adalah guru kelas Ibu ya. Jadi untuk pembelajaran agama itu memang guru bidang studi. Nah, permasalahannya kalau kita menggunakan KD dan yang ada di reguler itu kan tidak bisa ya Ibu ya. Jadi Ibu memang harus menggunakan KIKD yang ada pada kurikulum pendidikan khusus. Dalam kurikulum pendidikan khusus, setahu atau sepemahaman saya, karena kebetulan kalau ketika pembelajaran agama itu ada guru bidang studi. Pembelajaran agama untuk siswa berkebutuhan khusus itu aplikatif, Ibu. Jadi hal-hal aplikatif artinya begini, langsung mengarah kepada kebermanfaatan ya, tidak ini sharing ya Bu ya, nanti mungkin bisa di yang lain mungkin berbeda ya, bagaimana cara pembelajarannya tasdid, bagaimana. Nah, mohon maaf sekali lagi karena saya juga bukan guru di bidang kurang sebegitu paham tentang bagaimana memberikan pembelajaran terutama yang kaitannya dengan huruf hijaiyah gitu ya, yang di dalamnya ada tasydid, ada dhamma, ada dan sebagainya itu. Tetapi untuk pembelajaran yang PK, kurikulum atau KIKD-nya di di SLB itu terkait dengan materi-materi praktek baik. Jadi praktek bukan materi-materi yang berkaitan dengan praktek, bagaimana cara sholatnya baik artinya duduknya. Jadi kemudian duduk di antara dua sujud, terus bagaimana kita takbiratul ihram yang baik, ya. Bagaimana cara kita memberikan kepada anak cara berwudu dan sebagainya. Nah, untuk bacaan Al-Qur'an tadi saya sudah memberikan jawaban. Ini Ibu bisa melihat tutorial yang ada saya share itu ya. Pak Haryadi bisa kelihatan ya Pak ya? Ya Pak? Kelihatan Bu, kelihatan. Oh kelihatan ya. Nah itu adalah contoh-contoh konkret Ibu yang bisa saya sharekan terkait dengan bagaimana pembelajaran Al-Quran kepada siswa berkebutuhan khusus. Nah saya bisa berikan informasi juga. Orang tua tunarungu, guru agama, cara membaca Al-Fatihah. Dia komplain dengan saya, Ibu, anak saya ini kan nggak bisa berbicara. Kenapa Ibu guru agamanya memberikan pembelajaran membaca Al-Fatihah? Nah, ini adalah satu problem ya. Jadi artinya bagaimana cara kita menyikapi itu Ibu ya. Jadi kita kembali kepada KIKD yang ada di kurikulum pendidikan khusus, bukan kurikulum yang ada di Kemenak ya Ibu ya. Jadi kita kembali ke kurikulum KI dan KD yang ada di pendidikan khusus Bu. Bukan mengacu pada pendidikan agama dari kurikulum secara umum atau kurikulum reguler. Nanti kita belajar ya Bu ya, mungkin jawaban saya belum memuaskan ya, karena terkait dengan pembelajaran bidang studi, dalam hal ini adalah pembelajaran agama. Jadi nanti mungkin saya juga akan tanya atau guru istilahnya begitu dengan guru tunarungu yang sudah di sekolah saya, cara pembelajaran agamanya bagaimana begitu ya. Ibu Evi. Terima kasih nggih. Ya, makasih Bu Evi. Terima kasih. Iya, baik.
Bu Iva. Mungkin Iya, Pak waktunya Yadi sudah. kita ya waktunya sudah pas habis Nggak mungkin apa-apa Ibu, Pak. nanti kalau Iya, ada pertanyaan bisa langsung di WA, kita kan punya WA boleh box boleh. ya. Iya baik. Nanti Ibu, ya Hanum, ini yang resen ada 2, yang tanya jawab apa yang chat masih banyak, Bu. Kalau dijawab gini. bisa jadi nanti sampai jam 4, bisa jadi jam 5 nanti. Iya. Pertanyaannya Nanti 1, 2, 3. bisa, Monggo, ya. Pun. Ya, gini, iya. Enggak apa-apa, nanti pertanyaannya mungkin teman-teman bisa menuliskan di grup WA kita. Nanti kita diskusikan lagi di grup ya, Bu Iva. Siap. Baik. Ya. Ya. Siap Ibu, jadi memang kita efektifkan waktu ya, karena masing-masing dari kita memiliki aktivitas mungkin ya, ini memang hari libur, jadi saya juga memahami itu, jadi pertanyaan lanjutan bisa di-sharekan di WA. Baik. Ya. Pak Yadi, gimana? Apa ada pertanyaan yang teman yang mau langsung tanya ke Bu Ifat? Apa kita beri kesempatan 1 orang lagi? Boleh, Bu, tapi yang resen ya. Ini yang resen ada 3 orang. 1 orang aja. 1 orang aja ya, 1 orang aja ya. Iya. Ya, 1 orang aja lagi. Ya. Yes. Ini saya bukakan mic-nya Pak Muzakir. Monggo silakan Pak Muzakir untuk bertanya langsung ke Bu Iva. Ya. Pak Muzakir, halo. Halo Pak Muzakir. Halo Pak Muzakir. Tidak ada Bu Hanum, Bu Eva. Oke. Kita pindah ke Bu Maria, nggih. Oke, siap. Kita pindah ke Bu Maria Ulfa. Halo Bu Maria Ulfa, mic-nya sudah saya buka, Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah diberikan kesempatan kepada saya ya. Saya Maria Ulfa SPDI dari SLB Negeri Pidi. Jadi begini Bu, saya ingin memberi tanggapan sedikit tentang pertanyaan dari teman kami ya. Oke. Yaitu tentang pembacaan basmalah tadi Bu. Betul, ya silakan Ibu. Kebetulan saya juga guru mapel PAI nih Bu. Oke, sip. Ya. Iya. Jadi pembelajaran yang saya lakukan tentang bacaan Al-Quran, biasanya saya ajarkan kepada peserta didik itu dengan menirukan gerakan bibir satu persatu semampu saya dan semampu peserta didik, Ibu. Halo? Ya Ibu. Ya. Biasanya ya, ini penambahan dari saya Ibu tentang pembelajaran bacaan ayat Al-Quran kepada peserta didik yang memiliki hambatan pendengaran. Itu biasa saya lakukan dengan menirukan gerakan bibir. Iya. Iya. Itu saya misalnya gerakan lah ya Ibu ya, bacaan bismillah tadi ya. Jadi saya ajarkan tahan dengan mengikuti bibir. Jadi siswa kita dengan siswa. Keterwajahan ya, arahan keterwajahan ya. Kita bacakan bismillah itu pelan. Kita suruh peserta didik untuk mengikuti bacaan kita dengan melihat gerakan bibir. Biasanya saya seperti itu, Ibu. Oke. Ya, mungkin itu saja penambahan dari saya, Ibu ya. Oke, terima kasih Bu. Bu siapa tadi? Bu Maria? Bu Maria Ulfa. Oh iya, Bu Maria Ulfa atas sharing praktik terbaiknya sehingga bisa digunakan referensi ya mungkin Ibu yang tadi bertanya itu untuk cara langsung ya, cara mengajarkan bacaan siswa berkebutuhan khusus benar-benar ya. Jadi melihat artikulasi, keterangan wajah sehingga dia bisa menirukan mimik kita. Ya. Terima kasih Ibu. Ya, baik Pak Yadi dan Ibu Iva, berhubung waktu kita sudah jam 15:07. Siap. Waktu kita pas, jadi gini, teman-teman yang pertanyaannya yang belum terjawab, nanti mereka bisa menuliskan di grup, nanti kita coba menjawab untuk di grup, gitu di grup ya. Baik, Bu Iva, terima kasih banyak, sharing ilmunya sangat luar biasa. Namanya Bu Iva, dari backgroundnya MIPA, ternyata S3-nya manajemen pendidikan. Wow, sama ternyata kita. Iya. Proses. Amin. Iya, Iya, mudah-mudahan segera
bisa ke ujian Amin, kelayakan. amin, amin, Bu. Amin. Sulitnya meraih itu. Ya, sama. Ya, Saya juga ya. mengalami hal yang sama. Iya, mengalami hal yang sama. Ya, siap. Iya, iya. Tidak apa-apa. Kita tetap semangat, tetap berbagi demi untuk memajukan pendidikan Aceh, pendidikan Indonesia. Kita harus tetap semangat, tetap Siap, maju. Bu. Siap, Bu Salwa. Jadi memang ini refreshing-nya. Ternyata kan kita sendirian untuk meraih ke sana itu susah ya. Bener banget. Makanya begitu, oh wow, kita dari backgroundnya MIPA, saya juga dari backgroundnya matematika. Terus coba terus berbagi. Kami satu angkatan ini sama satu jurusan sama Pak Yadi. Jadi sama-sama kita jadi yang terbaik, sama-sama kita tetap semangat. Terima kasih buat teman-teman guru yang telah bergabung, guru-guru hebat semuanya, tanpa lelah, tetap semangat untuk memajukan pendidikan Indonesia, khususnya pendidikan Aceh. Baik, sebelum saya akhiri, Bu Iva, adakah Bu Iva yang mau Ibu Iva sampaikan kembali? Yang saya sampaikan adalah satu saja poin, jadikan hambatan ini sebagai peluang untuk kita tetap berkreativitas dan berinovasi mendidik anak-anak istimewa. Terima kasih Bu Salwa. Oke. Ya, Pak Yadi, ada yang mau Pak Yadi sampaikan? Cukup, Bu. Cukup, oke. Ambil foto. Oh, ada Bapak yang sudah tergabung. Baik. Jadi teman-teman kamera semua ambil foto. Siap, teman-teman dari Sadar IG memang sangat luar biasa. Wow, hebat. Purnama, Bu Salwa, fotonya hilang. Oh, iya, jaringannya hilang. Sebentar, ini sudah saya start. Pak Yadi, silakan di take screenshot, Pak. Sebentar Bapak. Siap. Ini tiba-tiba jaringannya Bu Salwa belum keluar. Ya. Sebentar, iya. Baik Bapak, saya coba lagi. Ini gimana? Sudah? Oke. Sudah. Ya. Pak Purnama yang belum, Bu. Ya, sedang ini, Pak. Pak Purnama Putra kemana? Ya. Purnama? Oh, siap. Komplit, Pak? Ya. Gus. Bentar. Oke. Pak Andra juga tik, Pak. Bentar. Ini saya masih ada link shot-nya. Yang banyak, Pak, ya. Sebentar. Satu kali lagi. Senyum. Pak Purnama hilang lagi. Oke. Selesai. Terima kasih banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu Evi, Bu Salwa, Terima kasih, Bu Umi.